Pada video ini, kita akan belajar konsep turunan pada fungsi peubah banyak. Nah, sebelumnya perhatikan bahwa kalau pada fungsi satu peubah, turunan fungsi y sama dengan fx ini adalah besarnya perubahan sesaat nilai y jika x bergerak. Nah, bagaimana jika fungsinya adalah fungsi dua peubah? Di sini, kalau fungsinya itu adalah fungsi z sama dengan fxy, kita dapat bertanya tentang laju perubahan sesaat nilai z jika x berubah, tapi y-nya tetap. Atau sebaliknya, kita juga bisa bertanya laju perubahan sesaat eh, laju perubahan sesaat nilai z jika nilai x-nya berubah tapi y-nya tetap. Nah, di sini artinya kita akan mendapatkan turunan dari fungsi z ini terhadap x atau terhadap y. Nah, kalau misalkan terhadap x, di sini kan y-nya tetap. Atau kalau terhadap y, di sini x-nya yang tetap. Nah, di sini turunan dari fungsi peubah banyak hanya terhadap salah satu variabel disebut turunan parsial. Nah, di sini coba kita lihat definisi dari turunan parsial. Jadi, turunan parsial yang pertama dari fungsi z terhadap x, nah di sini artinya kan y-nya tetap. Nah, di sini simbolnya kita pakai delta z dibagi delta x. Ini sama saja dengan delta f dibagi delta x karena z-nya itu fxy. Simbol lainnya kita menggunakan f dengan underline x seperti ini. Jadi fx kecil xy. Nah, ini definisinya adalah limit dari fx tambah h, y dikurang fxy. Nah, di sini kita bisa lihat x-nya bergerak sebesar h, di mana hanya sembarang kecil, hanya di sini menuju 0, dan di sini y-nya tetap. Makanya di sini ini artinya yang diturunkan hanya variabel x-nya saja, dan di sini kita anggap y-nya sebagai konstanta. Begitu juga dengan turunan parsial fungsi z ini terhadap y. Nah, di sini simbolnya adalah delta z dibagi delta y, di mana dia sama dengan delta fxy dibagi delta y, sama dengan fy kecil xy. Fy ini di sini menunjukkan kalau fungsinya diturunkan terhadap variabel y, dan x-nya kita anggap konstanta. Nah, di sini definisinya adalah dia sama dengan limit dari fx, y tambah h. Jadi di sini y-nya bergerak dikurang fxy dikurang fungsi awalnya dibagi h, di mana hanya kita buat sembarang kecil. Di sini kita lihat kita buat hanya bergerak menuju 0. Artinya di sini saat kita menurunkan fungsi z terhadap variabel y, x-nya kita anggap konstan, karena di sini konstan. Sekarang coba kita lihat contoh dari turunan parsial. Jadi di sini misalkan kita diberikan fungsi f adalah fungsi dua peubah, yaitu fungsi f itu sama dengan 2x pangkat 3 dikali y kuadrat ditambah 2y ditambah fx. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai dari fx di titik 1,3 dan juga nilai fy di titik 1,3. Nah, di sini fx ini artinya turunan parsial fungsi f terhadap variabel x. Nah, di sini juga fy artinya turunan fungsi f terhadap variabel y. Nah, di sini kita hitung dulu, kita lihat turunan parsial z terhadap x, ini artinya kita turunkan x-nya saja. Di sini y kuadratnya kita anggap sebagai konstanta, di sini y-nya dianggap sebagai konstanta. Jadi kalau x-nya kita turunkan, ini kan jadi 6x kuadrat. Tapi y-nya konstanta, jadi yang biarin aja, nggak hilang. Jadi di sini kita dapat 2x kuadrat y kuadrat. Tapi di sini kan nggak ada x-nya. Nah, berarti turunan 1 dong, turunan 1 kan 0. Makanya di sini turunan terhadap variabel x jadi habis, jadi 0. Sementara di sini turunan terhadap variabel x-nya adalah 4. Makanya kita dapat turunan parsial fungsi f terhadap variabel x adalah 6x kuadrat kali y kuadrat ditambah 4. Nah, sekarang yang ditanyakan kan nilai turunan ini di titik 1,3. Tinggal kita masukkan saja nilai x1 dan y-nya 3. Dan kita dapat hasilnya adalah 58. Nah, berikutnya kalau kita diminta untuk mencari turunan parsial f terhadap y, ya kita hitung turunannya terhadap fungsi y. Artinya di sini x-nya kita anggap tetap. Nah, kita turunkan fungsi y kuadrat. Artinya di sini kan turunannya jadi 4 dikali
X pangkat 3 kali Y, karena turunan 2Y kuadrat ini kan jadi 2Y, tinggal dikalikan. Nah, kemudian turunan dari 2Y menjadi 2, dan turunan dari 4X menjadi habis, karena nggak ada Y-nya di sini. Jadi di sini variabel turunan terhadap FY adalah 4X pangkat 3 ditambah 2. Nah, kalau kita diminta untuk mencari FY 1,3, tinggal kita masukkan nilai X dan Y-nya. Jadi kita dapat hasilnya 14. Nah, itu contoh pertama. Sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Jadi di sini misalkan kita punya fungsi Z sama dengan X pangkat 4 sin dari X Y pangkat 3. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan turunan parsial fungsi Z terhadap fungsi X dan juga turunan parsial fungsi Z terhadap variabel Y. Ini turunan parsial Z terhadap variabel X. Ini notasi ini berarti ya ini sebenarnya fx ya. Ini fy. Jadi notasinya berbeda-beda, tapi kita akan gunakan dua notasi ini untuk simbol notasi turunan parsial. Nah, sekarang coba kita hitung dulu turunan parsial Z terhadap X. Ini artinya adalah karena Z itu fungsi X pangkat 4 dan sinus ini, jadi ini artinya turunan fungsi ini terhadap X. Nah, di sini kita ingat kita punya rumus turunan perkalian, jadi UV aksen itu sama dengan UV aksen ditambah VU aksen. Nah, jadi di sini ini adalah fungsi X pangkat 4 itu adalah fungsi U kita, dan fungsi sin ini adalah fungsi V kita. Jadi ini fungsi U. Artinya kalau kita ikut rumus ini sama turunan ini menjadi U, ini U dikali V aksen ditambah V dikali U aksen. Ya kan? V aksen itu artinya turunan terhadap X dari fungsi V, mana V-nya adalah fungsi sin. Ini juga U aksen berarti turunan terhadap X dari fungsi X pangkat 4. Nah, di sini tinggal kita hitung X pangkat 4 yang tetap. Turunan X dari sin ini artinya turunan sin kan cos. Surutnya tetap, terus dikali turunan di dalam surutnya ini. Ini kan X Y pangkat 3, tapi diturunkan terhadap X, artinya kita kalikan dengan Y pangkat 3. Jadi itu adalah yang bagian ini ya. Berikutnya yang ini, bagian keduanya, sin-nya tetap, terus kita turunkan X pangkat 4 terhadap X, jadi dikali X pangkat 3. Terus kemudian kita rapikan saja, ini menjadi X pangkat 4 Y pangkat 3 dikali cos sekian, ditambah 4X pangkat 3 dikali sin X Y pangkat 3. Nah, itu untuk turunan parsial Z terhadap X. Sekarang bagaimana dengan turunan parsial Z terhadap Y? Ini artinya, ini kita mau menurunkan fungsi Z, jadi ini fungsi Z kita. Nah, sekarang kan di sini yang kita diminta menurunkan terhadap variabel Y, berarti X-nya kita anggap konstanta. Karena X-nya konstanta, kita bisa keluarkan X-nya. Makanya kita dapat seperti ini. Kemudian ya kita turunkan fungsi sin ini terhadap Y. Turunan sin adalah cos, surutnya tetap, terus dikali turunan yang di dalamnya. Di dalamnya ada X Y pangkat 3, tapi X-nya kita anggap tetap karena kita turunkan terhadap Y. Jadi di sini turunannya menjadi 3Y kuadrat. Turunan Y pangkat 3 itu adalah 3Y kuadrat, tinggal dikali X. Makanya di sini dikali 3XY kuadrat. Ya, kemudian tinggal kita rapikan, X pangkat 4 ini tinggal kita kalikan dengan 3XY kuadrat, menjadi 3X pangkat 5 Y kuadrat, dikali cos XY pangkat 3. Nah, jadi itu adalah cara untuk mencari turunan parsial dari suatu fungsi. Nah, sekarang, apa sih arti dari turunan parsial itu sebagai gradien? Nah, di sini, kalau misalkan di fungsi satu berubah, nilai f aksen A itu artinya adalah laju perubahannya terhadap X di titik A. Misalkan, laju perubahan volume air terhadap waktu, atau laju perubahan volume terhadap ketinggian, dan lain-lain, tapi di titik A. Atau bisa juga kita artikan sebagai gradien dari garis yang menyinggung kurva di titik X sama dengan A. Nah, sekarang kalau turunan parsial Z terhadap fungsi X atau Z terhadap fungsi Y, itu artinya apa? Artinya ini adalah laju perubahan Z terhadap X, atau bisa juga berarti gradien garis singgung di titik AB yang menyinggung kurva hasil perpotongan permukaan fxy dengan bidang X sama dengan A, atau dengan bidang Y sama dengan B.
Jadi di sini bisa kita lihat pada gambar misalkan kita mau turunan parsial Z terhadap X di titik A, B ya, di titik A, B. Itu artinya adalah gradian dari garis singgung yang menyinggung kurva hasil perpotongan permukaan fxy dengan bidang X sama dengan A. Di sini misalkan kita punya X sama dengan X0, misalkan X0 ini A ya. X0 ini A misalkan. Nah, di sini kan ada bidang potongnya. Jadi yang abu-abu ini kurva permukaannya, bidang potong terhadap bidang X sama dengan A adalah yang biru ini. Nah, yang di bidang biru ini ada garis singgung. Nah, garis singgung di titik P ini adalah turunan parsial dari fx, tapi di titik x0 y 0 atau di titik AB kalau pada pernyataan ini. Jadi di sini x0 y 0-nya adalah AB ya. Begitu juga kalau misalkan kita mau menghitung turunan parsial di fungsi y di titik AB. Nah, itu artinya kita potong dulu kurvanya dengan bidang y sama dengan b. Jadi di sini bidang y sama dengan b itu yang biru ini, y sama dengan b. Nah, di bidang perpotongan yang biru ini ada garis. Nah, gradiennya ini adalah turunan parsial FY di titik X0 Y0 atau di titik AB. Di titik AB kalau pada pernyataan ini. Jadi di sini X0 Y0 itu adalah AB. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Jadi misalkan kita punya fungsi Z sama dengan akar 9 kurang 2X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, di sini tentukan gradien dari garis yang menyinggung kurva hasil perpotongan permukaan kurva Z ini dengan soal yang pertama. Jadi Z ini di soal yang pertama kita potong dengan bidang Y sama dengan 1. Nah, kalau kita potong di bidang Y sama dengan 1, terus kita diminta untuk mencari gradien garis singgungnya di titik akar 2, 1,2. Nah, untuk yang kedua, kurva Z ini kita potong dengan bidang X sama dengan 1. Kemudian cari gradien garis singgung di bidang perpotongan antara Z dan X ini di titik 1, 2, dan akar 3. Nah, di sini caranya kita tulis dulu fungsi Z-nya ini sebagai bentuk seperti ini, jadi biar gampang ngelihatnya aja. Karena ini kan fungsi semua ini dipangkatkan setengah itu sama dengan akar dari fungsi ini kan. Nah, kemudian kita cari turunan parsialnya. Jadi kita cari fx y-nya, turunan parsial terhadap x, dan kemudian turunan parsial terhadap y. Nah, turunan parsial terhadap x misalkan. Artinya semua fungsi ini diturunkan. Artinya setengahnya turun dulu. Jadi kita dapat fungsi ini yang pangkat min setengah, setengahnya turun. Kemudian kita kali turunan fungsi yang di dalam ini, yang di lingkaran ini, tapi diturunkan terhadap X. Karena kita mau turunan parsialnya adalah turunan parsial terhadap variabel X. Nah, di sini kalau diturunkan terhadap X, ya ini kan 9-nya habis karena nggak ada koefisien X-nya. Y kuadrat juga habis karena kita anggap konstan. Dan dia nggak ada variabel X-nya. Nah, ini 2-nya turun. 2-nya turun dikali 2 jadi 4, tapi ada tanda negatif, jadi min 4X. Jadi fungsi ini adalah fungsi turunan parsial fungsi f terhadap variabel x. Nah, kalau misalkan turunannya terhadap variabel y juga sama. Jadi ini setengahnya turun dulu. Kita dapat fungsi berikut. Di sini jadi min setengah. Kemudian kita kalikan turunan dari fungsi yang di dalam akarnya atau turunan dari fungsi ini. Tapi diturunkannya terhadap y. Nah, di sini 9 habis karena konstanta. Ini min 2x kuadrat juga habis karena x-nya kita anggap konstanta. Karena sekarang kita menurunkannya terhadap y. Nah, turunan dari y kuadrat, 2-nya turun jadi 2y. Tapi ada negatif, jadi min 2y. Jadi fungsi fy ini adalah turunan parsial f terhadap variabel y. Nah, sekarang yang kita mau adalah, kita mau mencari gradien dari garis hasil perpotongan z sama dengan fxy dan y sama dengan 1. Nah, jadi kira-kira gambarnya yang seperti ini. Jadi ini fungsi bidang yang abu-abu ini adalah fungsi z. Bidang yang biru ini kalau kita potong fungsi z dengan bidang x sama dengan 1. Bidang y sama dengan 1. Jadi ini bidang y sama dengan 1 yang biru ini. Nah, gradien ini di titik
P ini sebenarnya adalah titik akar 2, 1, 2. Gradiennya berapa gitu. Jadi di sini cara ngitungnya seperti ini gitu. Jadi di sini gradiennya kita menggunakan turunan parsial yang ke X. Kenapa? Karena di sini kan di soal yang pertama kan kita perpotongannya bidang permukaan Z dipotong dengan bidang Y sama dengan 1. Artinya Y-nya konstan. Kalau Y-nya konstan, X-nya yang bergerak-gerak. Kalau X yang bergerak-gerak, artinya ya kita gunakan turunan terhadap X, karena X-nya bergerak, bukan Y. Y-nya tetap. Karena X-nya bergerak, gunakan Fx. Turunan parsial terhadap X. Terus kemudian kita substitusikan saja nilainya. Jadi di sini kan Fx-nya ini bergantung dari X dan Y. Jadi nilai 2-nya yang Z-nya nggak dilihat. Jadi tinggal kita substitusikan nilai kita substitusikan titik akar 2 dan 1. Nah, di sini tinggal kita hitung karena kita udah dapat fungsi turunan Fx-nya. Kita udah dapat fungsi ini, tinggal kita substitusikan X-nya akar 2 dan Y-nya 1. Karena dari soal X-nya akar 2, Y-nya 1. Dan Z-nya nggak dilihat. Kenapa? Karena di sini tidak bergantung dari Z. Nah, kalau kita masukkan nilainya ya dapat min akar 2. Begitu juga kalau kita mau menghitung gradien dari perpotongan permukaan Z dengan bidang X sama dengan 1. Nah, ini gambarnya sama seperti yang di sini. Jadi yang abu-abu ini kurva Z, yang bidang warna biru ini perpotongan di X sama dengan 1. Nah, di sini ada garis singgungnya di titik 1, 2, dan akar 3. Oke, jadi ini titik P ini adalah titik 1, 2, akar 3. Nah, di sini kalau kita mau cari gradiennya, kan X-nya tetap. Artinya Y-nya bergerak-gerak. Artinya kita harus gunakan turunan parsial yang Fy. Kemudian kita tinggal substitusikan nilai kita substitusikan titik 1 dan 2. Karena di sini Fy-nya bergantung dari nilai X dan bergantung dari koordinat X dan Y. Jadi akar 3-nya nggak dilihat. Nah, di sini ya ini salah tulis ya, jadi harusnya 1 dan akar 2. Jadi Fy 1 dan akar 2 tinggal kita masukkan, jadi dapat hasilnya sekian. Jadi itu soal terkait dengan gradien. Berikutnya, contoh soal yang terakhir. Di sini, misalkan kita punya volume suatu gas, dinyatakan dalam persamaan PV sama dengan 10T. Di sini V-nya volume, P-nya tekanan, T-nya suhu. Nah, di sini ditanyakan volume gas jika laju konstan. Misalkan volume gasnya kita anggap konstan, jadi ini V ya, V besar 50, konstan volumenya konstan, kemudian ditanyakan laju perubahan tekanan terhadap temperatur. Artinya, tekanan kan P, berubah terhadap temperatur. Artinya kita ditanyakan delta P dibagi delta T. Nah, di sini P-nya, karena PV-nya sama dengan 10T, V-nya bisa pindah ruas. Jadi tinggal dibagi V. Jadi kita dapat 10T per V, kita bagi, di sini kita mau delta P dibagi delta T. Artinya turunan parsial kan terhadap T. V-nya kita anggap konstanta, artinya ya ini dianggap konstanta, turunan dari 10T ya 10. Jadi kita dapat delta P per delta T sama dengan 10 per V. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja. Kan V-nya dianggap konstan 50, T-nya 200. Nah, ini kita masukkan nilainya V50, T 200. Tapi di sini nggak ada T, jadi sebenarnya nggak berpengaruh terhadap T. Tinggal V-nya 50 dari soal. Jadi tinggal masukin, dapat 1/5. Nah, itu untuk turunan parsial pertama. Nah, untuk turunan parsial kedua gimana? Nah, itu kita juga punya. Jadi di sini misalkan kita punya fungsi Z, ya kan? Dia punya turunan parsial pertama terhadap X dan turunan parsial pertama terhadap Y. Nah, perhatikan di sini kan fungsi Fx ini fungsi dua turunan. Ini fungsi dua variabel. Fy juga fungsi dua variabel. Artinya kalau ini dua variabel, kalau kita mau menurunkan Fx sekali lagi, kita dapat menurunkannya 2 kali juga. Dapat diturunkan terhadap X dan juga terhadap Y. Jadi ada 2 kemungkinan turunan dari Fx ini. Sama juga dengan Fy, karena dia fungsi 2 variabel, kita dapat turunkan dia terhadap X juga terhadap Y. Jadi ada 2 kemungkinan lagi turunan parsialnya. Jadi untuk
fungsi dua peubah Z sama dengan fx y, turunan parsial keduanya ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah kita turunkan f itu terhadap x 2 kali, atau simbolnya di sini bisa kita lihat turunan dari kita turunkan dulu f-nya turunan parsial terhadap x, kemudian turunkan lagi terhadap x, atau bisa kita tulis juga sebagai fxx. Jadi di sini turunkan dulu fx, kemudian turunkan lagi terhadap x. Atau bisa juga turunkan seperti ini. Jadi delta kuadrat f dibagi delta y delta x ini artinya adalah delta per delta y dari delta f per delta x. Ini artinya kita turunkan dulu terhadap x, kemudian turunkan terhadap y. Atau simbol lainnya fx y. Jadi ini artinya turunkan dulu terhadap x, kemudian turunkan terhadap y. Oke, ini juga berikutnya kemungkinan berikutnya kita punya FYY. Ini artinya turunkan dulu terhadap y, kemudian turunkan lagi terhadap y. Jadi di sini bisa kita lihat ini sama semua. Jadi turunkan terhadap y dulu, baru kemudian turunkan lagi terhadap y. Terakhir kita punya FYX. Di sini ini artinya kita turunkan dulu terhadap y, baru terhadap x. Jadi di sini simbolnya di sini mungkin lebih jelas yang ini ya. Jadi di sini turunkan dulu f terhadap y, kemudian turunkan terhadap x. Nah, coba kita lihat contohnya. Jadi di sini misalkan kita punya fxy itu adalah e pangkat xy kuadrat. Tentukan keempat turunan ini. Nah, di sini misalkan kita punya u itu xy kuadrat kan. Jadi fx itu e pangkat u. Nah, turunan terhadap x, ingat turunan terhadap x ini artinya dari fungsi u, dari fungsi e pangkat ya. Artinya kan e ini fungsinya kan turunannya tetap, tapi dikali turunan di bagian dalam. Karena ini kan di bagian dalamnya ya. Jadi turunan terhadap turunan fungsi e itu tetap. Kalau kita mau hitung turunan fx, kemudian kali turunan dalam ini, tapi terhadap x, jadi dapat y kuadrat. Makanya di sini turunan fx adalah y kuadrat e x y kuadrat. Nah, turunan parsial terhadap y juga sama di sini, karena fungsinya e pangkat sesuatu, artinya e pangkat sesuatu kan tetap, jadi e pangkat sesuatu ini ya, terus dikali u aksen atau dikali turunan dari pangkatnya ini. Tapi terhadap variabel y sekarang, nah, turunan dari xy kuadrat ini adalah 2xy, makanya kita dapat dikalikan 2xy gitu. Nah, itu baru turunan pertama. Kita mau turunan kedua, ada 4 kemungkinan. Nah, di sini turunan fxx, ini artinya fx itu diturunkan terhadap x, atau delta dx dari fx. Nah, fx ini kan fungsi ini. Artinya fungsi ini kita turunkan terhadap x. Artinya di sini y-nya kan dianggap konstan, jadi y-nya bisa keluar. Y-nya konstan, tinggal turunkan xy kuadrat terhadap x. Tapi ini udah kita hitung, yaitu fungsi ini kan. Ini kan f, ini kan fx. Ya tinggal dikalikan. Jadi ini kita dapat fx, tinggal kita kalikan. Jadi kita dapat y kuadrat, y pangkat 4 e kali xy pangkat 2. Kalau kita mau hitung FYY, ini artinya FY dulu turunkan terhadap Y. Itu artinya delta DY dari fungsi FY, FY-nya fungsi ini fungsi FY, turunkan terhadap Y. Tapi di sini ada dua, ini bentuknya adalah bentuk U kali V. Jadi bentuk U kali V, kita harus pakai U aksen, U V aksen tambah V U aksen. Jadi di sini rumus turunan perkalian ini adalah VU aksen ditambah U V aksen. Oke, seperti yang tadi. Nah, di sini ya ini V-nya tetap, turunkan fungsi ini terhadap Y. Artinya turunan jadi 2x, makanya jadi 2x. Ini U-nya tetap, turunkan fungsi E ini terhadap Y. Jadi semua ini adalah fungsi FY. Oke, makanya di FY. Terus kemudian tinggal kita kalikan, terus kita rapikan. Ini hasilnya seperti ini. Nah, itu fxx dan fyy. Sekarang fxy dan fyx. Fxy ini artinya fx dari y. Artinya turunan y dari fungsi fx. Ingat tadi fx ini fungsi yang ini. Sekarang kita mau turunkan terhadap y.
Nah, ini juga bentuknya adalah bentuk U kali V ya. Bentuk U kali V, artinya kita harus pakai rumus U aksen V tambah V aksen U. Nah, di sini perhitungannya seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan FYX, ini artinya FY dari X. Sorry, ini artinya FYX, artinya turunkan dulu terhadap Y, terus kemudian turunkan terhadap X. Jadi di sini kita udah turunkan terhadap Y dulu, kemudian turunkan terhadap X. Nah, FY-nya fungsi ini juga kita harus pakai rumus U, ini U, yang fungsi E-nya adalah fungsi V. Nah, ini perhitungannya kita harus pakai rumus U aksen V tambah V U aksen juga. Nah, di sini ini hasilnya kita lihat seperti ini. Nah, di sini perhatikan kalau hasil fxy dan fyx ini sama. Dan ini ternyata memang dijamin oleh teorema berikut. Jadi, misalkan fungsi f ini fungsi 2 berubah, nah turunan fxy, fungsi fxy, jadi turunan x dulu baru turunkan terhadap y, dan fyx misalnya kita punya, dan jika dua fungsi ini kontinu, maka dia turunannya sama. Di sini kita lihat, kan fungsi ini kan kontinu. Fungsi fxy ini kan kontinu. Karena ini kontinu, ini polinomial kontinu, fungsi e juga fungsi kontinu. Fungsi fyx juga kontinu, dan dia memang sama. Oke, jadi begitu dulu untuk turunan parsial. Lanjut materinya di video berikutnya.